Nama saya Sylvia Nurheti Burtampu Bolon, NIM 322421002, kelas reguler B 2020, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Pada mata kuliah Sejarah Pariwisata kali ini dengan dosen pengampu Ibu Apriani Rahab, saya akan menjadi pemandu pariwisata. Teman-teman, saat ini kita berada di Geraha Maria Anai Velangkanik yang beralamat di Tanjung Selamat. Saat ini kita akan berwisata. Saya akan memandu teman-teman berwisata online untuk melihat sekeliling Geraha Maria Anai Velangkanik. Kita sekarang sudah berada di depannya dan kita akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana sih keadaan di dalam Geraha Maria Anai Velangkanik. Teman-teman, kita sekarang sudah berada di dalam Geraha Maria Anai Velangkanik. Kita yang pertama itu berada di depan Geraha Maria Anai Velangkanik. Ini adalah gereja yang bercorak India. Oke, baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan dipandu oleh suster yang berada di Geraha Maria Anai Velangkanik untuk memberikan sedikit info tentang Geraha Maria Anai Velangkanik. Oke, selanjutnya kita lihat dulu sebelum kita ke suster, teman-teman, kita lihat dulu sekeliling Geraha Maria Anai Velangkanik dari tampak depan. Ini namanya Geraha Anai Velangkanik ya. Ini terdapat di Tanjung Selamat yang didirikan ini, disahkan ini tanggal 8 September 2005. Ya, ini adalah kenapa hitam ini? Apa perbedaannya antara hitam dengan putih? Ini adalah kita. Ini adalah tangan kita. Ini kita kan masuk ini kan. Ini adalah kepala kita. Kenapa kita nggak bisa masuk ya kan? Karena ini kita nggak bisa menginjak kepala seseorang ya kan. Makanya dilarang untuk masuk. Ini adalah tangan kita. Itulah kepala kita. Ini adalah tangga layang. Ini dua ini adalah tangga layang. Ini adalah tangan Bunda Maria yang merangkul kita orang berdosa. Ya kan? Ini di atas itu adalah kapel ya. Kapel, dan ini adalah 7 tingkat. 7 tingkat ini melambangkan surga. Dan ini 3 adalah kubah. 3 kubah ini adalah Tritunggal surga. Makanya hubungan antara surga dengan bumi. Karena kita bumi kan, kita adalah di bawah. Ya kan? Itu adalah kapel Bunda Maria. Kapel Bunda Maria itu di mana waktu itu adalah muncul air dari bawah kaki Bunda Maria itu. Dan itu bisa kita minum langsung. Itu udah dibilang suci. Udah dibilang suci. Banyak ada di sini 3 mukjizat ya yang terjadi. Yang pertama itu waktu kedatangan patung Bunda Maria ini, karena waktu itu Pastor James memesan patung Bunda Maria ke India ya, Terus waktu mau diambil itu banyak sekali gejala-gejala yang terjadi di perjalanan gitu. Pastor ini udah takut gitu, umat pun udah takut. Kok nggak datang Bunda Maria ini? Apakah nanti pas waktu pestanya itu datang? Makanya orang ini waktu itu dia berdoa supaya patung Bunda Maria itu sampai pada hari pestanya gitu. Walaupun hari pestanya itu patung itu belum datang gitu. Terus waktu itu tiba-tiba patung itu datanglah gitu. Nah, tapi dengan ada orang yang membawa ya kan, dengan semua gejala-gejala yang terjadi di jalan gitu. Terus yang kedua itu adalah uang. Waktu itu kan pastor adalah mencari dana itu ke Aceh. Nah, ke Aceh itu dia mendapat 10 juta. Baru setelah itu dia karena dia nggak sempat ke bank ya kan, diletakkan itu uang itu di atas puji syukur sama Alkitab. Baru yang uang sama Alkitab sama puji syukur itu tidak terbakar gitu, tidak terbakar uang itu. Tapi setelah dia balik dari Jakarta itu, maka terdapatlah uang itu nggak masih utuh gitulah.
Jadi ini dia teman-teman tampak depan Geraha Maria Anai Valangkanik, yang di depannya juga ada gambar Pastor James, pastor yang meresmikan Geraha Maria Anai Valangkanik. Kita sekarang sudah ada di tempat pertama yang akan kita kunjungi di Valangkanik, yaitu di Kapel Maria Anai Valangkanik. Di sini kita akan melihat yang tadi diceritakan suster depan. Kejadiannya bahwasanya kapel ini pernah terbakar, namun ada satu mukjizat, yaitu di mana hidung pujian sama uang yang saat itu dipakai untuk pembangunan tidak terbakar. Ini dia apa buktinya. Tadi suster menjelaskan ini uang sama hidung jemaat yang berada di dalam Anai Kapel Valangkanik ini saat itu tidak terbakar karena merupakan mujizat dari Tuhan. Ini adalah air suci. Air ini adalah salah satu mujizat yang terjadi di Geraha Maria Anai Valangkanik, yaitu air yang keluar dari kaki patung Bunda Maria. Ini adalah tempat ibadah khusus di Valangkanik. Ini namanya Kapela Santo Yohanes II Agung. Di samping kapela ada toko Nazaret atau toko souvenir yang menjual oleh-oleh yang akan kita bawa dari Geraha Maria Anai Valangkanik. Teman-teman, ketika kita keluar dari Geraha Maria Anai Valangkanik, di depan Geraha Maria Anai Valangkanik itu ada namanya toko souvenir. Jadi kita boleh membeli buat tangan kita atau oleh-oleh kita mengenai mengenai Geraha Maria Anai Valangkanik. Di sini kita boleh membeli oleh-oleh atau buat tangan untuk kita bawa untuk orang-orang terkasih. Tibalah kita di penghujung wisata kita kali ini, teman-teman. Demikianlah wisata kita kali ini di Geraha Maria Anai Valangkanik. Selanjutnya saya akan memberikan dokumentasi.